Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025, di mana hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-8 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema upah mengikut Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesus bin Sirak 35 ayat 1 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 5 sampai dengan 8, 14 dan ayat 23. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 1 Maret 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, sudah terbiasa orang berpikir bahwa setiap pekerjaan harus ada upahnya. Itu sebabnya meski secara tidak langsung, setiap apa yang dikerjakan seseorang selalu ada kaitannya dengan upah dan penghargaan. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31 berbicara tentang upah mengikut Yesus Kristus. Sebelum bercakap-cakap dengan para muridnya, Yesus Kristus sudah lebih dahulu bercakap-cakap dengan seorang kaya yang kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 pada bacaan Injil kemarin hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Bila seorang kaya tidak mau melepaskan hartanya untuk mengikut Yesus Kristus, maka para murid telah meninggalkan segala sesuatu deminya. Pertanyaan sekarang adalah, adakah keuntungan bagi para murid melakukan semua itu? Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 28. Yesus Kristus mengatakan bahwa segala pengorbanan akan nama Allah Tritunggal Maha Kudus akan tetap ada harganya. Apa saja yang hilang karena mengikuti Yesus Kristus akan menerima upah 100 kali lipat di dunia ini maupun di zaman yang akan datang, yakni berupa hidup yang kekal. Kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 30.
Tentu saja yang dimaksud Yesus Kristus bahwa yang hilang bersifat materi tidak selalu mendapat ganti berupa materi. Yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal Maha Kudus memperhatikan setiap pekerjaan orang. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mengecewakan mereka yang rela mengorbankan segala sesuatu demi kemuliaan namanya. Mereka yang harus miskin, menderita dan teraniaya karena Yesus Kristus, meskipun tidak mendapatkan sesuatu berupa materi, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman dan kemurahannya. Karena itu mereka akan ditinggikan di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mendapatkan nama yang harum di dunia ini. Tetapi mereka yang menduduki posisi yang elite di dunia ini, namun tidak menghiraukan Allah Tritunggal Maha Kudus, akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak ada penghargaan untuk mereka oleh Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam kerajaannya. Karena banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita bisa baca dalam Injil Markus 10 ayat 31. Pertanyaan para murid yang diwakilkan oleh Petrus juga bisa menjadi pertanyaan kita juga. Karena ketika kita mengingat pengorbanan dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda, lalu kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, namun mendapat nama dan penghargaan, bahkan mungkin dari apa yang kita lakukan, tentu bisa terasa menyakitkan. Namun jawaban Yesus Kristus kepada para muridnya memberikan kepastian bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus yang kuasa melihat apa yang kita lakukan dan menghargai sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, di dalam kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 58 menyatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan demikian, agar setiap pengorbanan kita tetap murni dan berbau harum di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan dari manusia, tetapi lakukanlah setiap pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah mempercayai kita untuk melayaninya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.